Halo, Apa Pak? gimana kabarnya? Baik. Baik. Ya Bapak nih Masih Pak. work from home atau ini masuk kantor? Apa Pak? Masuk kantor atau work from home? Oh, saya udah nggak kerja di UIB Pak. Oh, nggak di UIB. Sorry. Udah dikeluarin dari awal April kemarin. Awal April kemarin, kerja di mana sekarang? Di namanya PT Mitra Integrasi Indonesia sih Pak. Masih Oh, sama software house juga. terus juga ya. Ya, Oke. tapi sekarang sih work from home. Work from home ya. Kan kalau software house itu bisa ini sih di rumah kan. Iya. Oke, yang lain gimana kabarnya? Sehat? Halo? Ya, Sehat, sehat, Pak. Pak. Ah, Jimmy gimana kabarnya Jim? Cindy? Oke ya. Oke, selamat malam. Chapter ke-9 kita bahas tentang bisnis intelijen tapi versinya itu versi beda. Oke. Jadi kita tidak menganalisa perusahaan tapi kita menganalisa sosial media. Jadi ini salah satu bagian dari data mining dan gabungan kecerdasan buatan. Oke. Setuju semua kan? Saya presentasi dulu. Oke. Oke. Chapter 9 kita bahas tentang sosial media analis atau biasa disebut dengan option mining ya, opini mining ataupun yang lainnya. Oke. Jadi sosial media analis itu salah satu istilahnya cabang ilmu di data mining dan kecerdasan buatan. Kalau kemarin kan kita ke text mining ya. Text mining itu lebih dalam lagi, itu masuk ke ranahnya sosial media tapi kita analisanya itu lewat ini ya, media sosial. Jadi di sosial media analis ini kita menganalisa data. Halo, kita menganalisa data di Facebook, Instagram, LinkedIn, dan Twitter. Data ini kita jadiin satu, terus kita analisa. Salah satunya itu kita bisa untuk kalau seandainya di perusahaan, setelah promosi di sosial media, apa sih langkah selanjutnya yang akan kita ambil. Oke. Terus ini biasanya sih apa sih yang orang pikirkan? Apa yang akan kita pikirkan? Jadi di sosial media analis itu tidak pakai database dan datanya tidak terstruktur. Jadi datanya ini adalah data dalam bentuk teks dan unstruktur. Untuk menganalisa ini, kita memerlukan 3. Itu pertama itu natural language processing, itu cabang artificial intelligence dan linguistik ya. Di sini ini gimana sih kita menghubungkan antara komputer dan manusia ya. Istilahnya kayak bahasa manusia itu kita gimana kita untuk memining data. Data yang kita mining itu dalam bentuk sosial media. Kalau dalam sebelumnya kan datanya itu kan dalam bentuk database atau data perusahaan. Era sekarang, era baru itu kan datanya itu berharga itu dalam bentuk data sosial media. Terus kita analisa data. Jadi kita pakai analisa baru. Kita menganalisa itu dalam bentuk ini ya, datanya itu tidak struktur. Jadi datanya banyak, nanti kita gabung-gabung. Salah satunya itu kita menggunakan nanti sentimen analis. Habis sosial media analis, kita bahas sentimen analis. Di sini kita menggunakan option meaning, opinion meaning ya. Itu di sini ada sentient meaning disebut atau sentiment extraction atau lain-lainnya itu masih dalam area text meaning ya. Terus di sosial media data ini ya. Jadi di kumpulan-kumpulan data yang banyak, istilahnya tweet
tweet seseorang, terus perkataan seseorang itu gimana nanti kita bisa kelompokkan itu dalam bentuk positif, negatif, dan netral. Oke, ini keterangannya bisa baca sendiri. Terus di social media analyst itu ada tool yang kita bisa pakai. Ya, pertama itu adalah sosial media data. Ya, di sini datanya itu bisa dalam bentuk XML ataupun JSON ya. Data-data kan kalian sudah pernah belajar ini ya, IPA kan, API. Jadi sudah tahu ya, seperti financial data, transaksi, dan lain-lainnya. Terus sosial media programmatic access. Jadi di sini itu artinya data service dan toolnya itu kita bisa akses. Oke. Tool-tool yang bisa ada seperti wiki, RSS dan lain-lainnya itu kan kita bisa sharing data. Ya. Terus ada data source atau data service atau toolnya. Ini ya. Contohnya itu seperti Google Trend, Social Mention, Social Pointer, Social Seek, dan lain-lainnya itu merupakan bagian dari untuk data source-nya. Terus ada IPA ya. IPA itu kan seperti XML, JSON. Jadi di Twitter, Facebook, Wikipedia itu pun ada IPA-nya dan kita bisa mengakses datanya di Twitter. Oke. Terus ada lagi namanya tag cleaning. Tag cleaning itu artinya yang data-data yang kita tidak pakai itu kita bersihkan dan kita buang. Itu disebut dengan tag cleaning. Terus ada lagi yang disebut dengan text analysis tool. Oke. Ini adalah tool yang dipakai untuk mengolah data. Contohnya kita mau mengolah untuk natural language processing atau analis dan lain-lainnya, klasifikasi itu contohnya kita pakai tool RStudio ya. Itu salah satu yang free yang bagus. Terus transformation tool itu adalah gimana sih tool yang kita olah kita bisa tampilkan supaya bisa enak dilihat dan bisa dibaca ya. Contohnya kita buat table, map, chart, itu kan salah satunya itu adalah tool untuk membantu untuk penyajian data itu lebih enak. Terus juga ada analis tool, itu salah satu ini ya, yang kita bisa olah. Salah satunya itu adalah Excel ya, itu untuk mengolah data, dan nanti data itu dalam bentuk ini ya, data yang bagus untuk dibaca. Selanjutnya itu ada sosial media platform. Ya, contohnya itu artinya itu library-nya data untuk analisanya ya. Contohnya Thomson and Reuters, Radian, Leherlitik itu data yang media ya untuk platformnya. Terus ada social network media. Itu seperti Twitter, Facebook ya. Itu untuk analisa untuk memining data. Terus contohnya ada new platform itu contohnya ada ini ya untuk membantu menganalisa ya. Contohnya ada feed, ada asosiasi analis itu adalah untuk new platformnya. Oke. Terus di sosial media analis itu juga ada metodologi atau tekniknya supaya data ini kita bisa olah dan kita bisa tahu tujuannya itu. Contohnya gini ya, kita launching produk baru. Supaya produk baru itu dikenal masyarakat, itu kan kita dapat feedback dari masyarakat. Kalau zaman dulu kan feedbacknya kita tanya-tanya. Kalau zaman sekarang feedbacknya itu kan biasanya di sosial media. Ya, Bu. Terus kan makanannya enak sekali, tidak enak, pahit, dan lain-lainnya itu terkelompok itu kalau kelompok negatif. Kelompok positif itu makanannya enak, lezat, harum, dan lainnya. Terus kalau netral itu istilahnya yang tidak mendukung antara positif dan negatif. Jadi untuk mengambil itu ada teknik dan metodologinya. Oke, terus tekniknya untuk menganalisa. Jadi data-data itu nanti kita ekstrak, ya.
ke dalam salah satu contohnya pakai Studio, itu nanti kita kita olah dan nanti kita tampilkan. Itu dalam kelompok adalah natural language processing. Ya, jadi istilahnya untuk mengolah bahasa naturalnya. Itu salah satu untuk linguistik dan teks analis. Terus ini untuk toward business success-nya ya. Terus di sosial media analis itu ada strateginya. Bagaimana sih strategi kita mengolah data, istilahnya mana data yang prioritas, mana data yang nggak perlu, terus mana data yang harus dipecah, terus mana yang data positif, terus ini data yang negatif. Jadi supaya mendapatkan hasilnya. Itu istilahnya kita gimana sih kita strategi untuk menganalisa data. Oke, di dalam strategi, dalam pengolahan data itu kan kita tentukan ada plan-nya, ada metode, terus ada lain-lainnya ya. Itu adalah bagian-bagian dari strategi. Pertama itu kita tentukan planning ya. Planning itu gimana sih? Pertama kita untuk strateginya. Kita mau pakai metode apa? Terus modelnya itu kita mau pakai dalam bentuk table, dalam bentuk workload, ataupun dalam bentuk datanya dalam apa? Contohnya dari Twitter, Facebook, dan lain-lainnya. Terus aplikasi yang akan kita pakai. Ya, jadi kalau sudah strategi kita pakai aplikasinya. Untuk text meaning itu banyak sekali aplikasi yang kita bisa pakai. Itu salah satu Python juga bisa, RStudio, terus Orange. Itu banyak sekali yang software yang kita pakai. Tapi yang secara umum itu yang di luar negeri itu biasanya pakai RStudio ya. Kalau mau pakai Python juga bagus, nggak masalah. Terus dievaluasinya. Terus kalau saat ini kita datanya sudah dapat, sudah mengerti. Terus apa sih nanti impact-nya ke dalam strategi bisnis kita? Contohnya kita nanti untuk langkah ke depannya. Contohnya warnanya jelek, jadi kita harus perbaiki warna. Tampilannya kurang bagus, kurang menarik. Jadi dari itu nanti kita bisa mengevaluasi dan kita membuat produk yang lebih bagus lagi. Selanjutnya itu di sosial media analis itu ada datanya dengan disebut dengan unstructured data. Apa itu unstructured data? Unstructured data itu aslinya datanya itu tidak struktur. Kalau dalam database itu kan yang Anda belajar kan datanya terstruktur ya. Many to many, relasi dan lain-lainnya. Kalau di dalam sosial media analis itu datanya tidak terstruktur, tidak relasi dan macam-macamnya. Oke. Salah satu data yang tidak struktur itu data adalah post ya, tweet orang. Itu ada tulisannya besar kecil dan lainnya, itu kan data-data terstruktur. Itu datanya itu nanti kita kelompokkan. Email itu termasuk data yang tidak struktur. Gambar itu data tidak struktur, penamaan, ukuran, modelnya dan lain-lainnya. Terus ada salah satunya itu untuk review produk. Ya. Jadi ini contoh bagian dari data yang tidak struktur. Kalau data ini kita olah ke database otomatis tidak bisa, susah. Makanya salah satu kita perlu di business intelligence itu kita menggunakan teknik social media analysis. Oke, ini contoh ya data-data yang tidak struktur. Itu mungkin dari YouTube, ada dari Facebook, Twitter, dan lainnya. Jadi data-data ini kita kumpulkan, nanti kita pakai tool, kita analisa, dan kita dapat apa sih hasilnya. Oke. Di sini ini model ya. Salah satunya untuk analisa itu biasanya disebut dengan otomasi natural language processing. Ini bagian dari machine learning. Jadi text meaning itu adalah gabungan dari data meaning dan artificial intelligence. Oke, ini salah satu kombinasi beberapa ilmu. Oke, yang kita bahas itu kan dari sisi data, berarti ke data meaning dan business intelligence-nya. Oke, ini strateginya untuk, Oke, ini ya, big data dan sosial media.
ini eh, big data dan sosial media itu istilahnya saling terkait antara satu dan lainnya. Kalau zaman dulu itu kan di data mining, tes mining itu kan ngambil data perusahaan. Kalau zaman sekarang itu datanya itu di sosial media. Oke, jadi istilahnya apa sih yang akan kita monitoring, kita evaluasi, kita ambil, kita cari di sosial media itu. Contohnya itu bisa dalam bentuk customer, web browsing, online shopping, ya, dan lain-lainnya itu di datanya. Jadi di sosial media itu kita bisa untuk memonitoring ya customer, relasi dan lain-lainnya itu untuk menentukan kelangsungan hidup perusahaan ke depannya. Jadi di sini ini adalah modelnya itu business intelligence. Business intelligence dalam versi yang sekarang ya, itu menggunakan social media analysis. Oke. Ini contohnya, ini tool-tool yang bisa dipakai. Itu ada Alexa, rata-rata kan sudah pernah dengar ya, ada web traffic, ada dan lainnya. Ini adalah bagian dari social media analysis. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Sebelum saya lanjutin presentasi lagi, oke, untuk bisa. Untuk project kemarin sudah bisa semua? Yang pakai text meaningnya, pakai RStudio? Bill? Harusnya beberapa bisa, Pak. Bisa sih harusnya, Pak. Lalu bisa kan? Gampang kan? Oke ya. Susah sih, Pak. Hah? Susah sih. Susah kenapa? Bang. Kamu, Vin? Nggak susah, Pak. Nggak susah kan? Iya. Iya. Ini kan salah satu teknik untuk business intelligence dalam hubungan ke data ya, data analisis secara tidak terstruktur. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada lagi, saya lanjutkan presentasi berikutnya ya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ini masih lanjutan yang tadi. Ini kita bahas ke subnya. Kalau tadi kan sosial media analysis itu kan secara umum, ya. Jadi istilahnya kalau rumah, ini sekarang kita bahas ke ruangannya. Kita bahas ke sentimen analis, ya. Sentimen analis itu salah satu sih apa sih yang orang pikirkan? Oke. Sebentar, saya yang pakai yang bahasa Indonesia aja dulu. Yang ini ya, yang Indonesia. Oke. Sebentar, saya cari PowerPoint-nya. Oke ya, ini yang sudah bahasa Indonesia. Jadi, siapa tahu nanti kalau seandainya kalian ada yang, Pak, saya nggak sanggup untuk coding. Saya boleh nggak analisa? Boleh sih, nggak masalah. Tapi analisanya itu kalau bisa yang model-model yang terbaru ya, bisnis intelijen, tapi dalam bentuk seperti ini juga boleh, nggak masalah. Terus kita bahas tentang sosial media analis. Kok ini sudah? Ini sudah, sebentar. Oke, sebentar. Saya Oke, sebentar. Kita bahas tentang sentimen analis. Oke. Jadi
Kalau di sentimen analysis itu contohnya apa sih yang orang pikirkan? Ya. Contohnya itu laptop mana yang harus saya beli. Terus restoran mana sih yang harus saya kunjungi yang lagi hit. Oke. Ini kan kata-kata biasanya itu di sosial media. Makanan apa sih yang harus saya pesan? Itu kan pikiran orang ya. Jadi di sosial media analis itu merupakan opini meaning ya. Itu kumpulan-kumpulan opini yang nanti kita olah. Salah satunya itu adalah untuk produk review ya. Produk reviewnya contohnya iPhone 10. Apa sih tanggapannya dari keluarannya iPhone 10? Ada tanggapan sentimen yang negatif, contohnya harganya mahal, terus layarnya jelek, baterai boros. Itu kan sentimen negatif. Ada lagi sentimen positif, tampilannya elegan, mewah, terus ukuran resolusinya jernih. Oke. Kalau sentimen netral itu bagus kok. Istilahnya kata-katanya itu tidak memihak antara negatif atau positif. Oke. Terus dalam bidang politik itu kan kita bisa review ya. Contohnya kayak pemilihan presiden Amerika Donald Trump ya. Donald Trump kan ada yang kata-kata istilahnya kata-kata kotor, ada kata-kata positif. Gimana sih sentimen masyarakat itu terhadap Donald Trump? Berapa yang presentasinya positif, berapa yang positifnya negatif dan netral. Terus ada lagi tentang feeling ya, itu merupakan bagian dari pos pemikiran orang ataupun opini salah satunya. Selanjutnya, sentimen analis atau biasa disebut dengan opinion meaning. Opinion meaning merupakan bidang studi yang menganalisa opini ya, menganalisa sentimen, menganalisa penilaian seseorang atau evaluasi. Kalau zaman dulu kita mau nilai orang itu kan dalam bentuk kuesioner. Kalau dalam sekarang itu perusahaan mendapat feedback itu dalam nggak langsung kuesioner itu udah norak banget. Itu bisa kita lewat sosial media. Salah satunya itu kita bisa menganalisa data menggunakan sentimen analis untuk melihat apa sih feedback-nya. Ya, salah satunya itu contohnya sikap atau emosi publik terhadap suatu entitas produk atau pelayanan dan lain-lainnya. Jadi, sentimen analis itu tidak berbeda jauh dari text meaning. Yang membedakannya hanya terletak dari klasifikasi yang dihasilkan. Kalau text meaning kan kemarin secara keseluruhan. Tapi di sentimen itu kita pecah lagi. Ada nanti penilaian berapa sih penilaian positif, berapa penilaian negatif, dan berapa sih penilaiannya netral. Jadi sentimen analis itu salah satu jenis bahasa natural ya, itu untuk mengolah kata, melacak mood masyarakat, terus melacak review produk, melacak topik, opini, dan lainnya sesuai dengan apa sih yang kebutuhannya itu bagian dari opinion meaning. Ya. Terus sentimen analysis itu dapat dilakukan menggunakan dua buah pendekatan. Ya, pendekatan pertama itu menggunakan lexion based analysis, itu artinya menggunakan sekumpulan kata-kata opini positif dan opini negatif yang tadi saya sebutkan. Jadi untuk mengukur suatu kalimat berapa persentase positif, berapa persentasenya negatif, ataupun persentase netral. Jadi di sini itu pendekatan ini tuh sangat populer dan membutuhkan fungsi scoring atau gimana kita untuk menghitung nilai setiap kalimat berdasarkan kemunculan kata-kata positif, kata-kata negatif. Terus di sentimen analisis itu kita bisa menggunakan machine learning ya. Di machine learning itu kita menggunakan teknik-teknik atau metode-metode di machine learning. Salah satunya itu bisa pakai menggunakan klasifikasi ya, menggunakan opini-opini yang sudah kita diklasifikasikan dan kita menggunakan training set. Jadi di klasifikasi ini di training set itu menggunakan opini baru sebagai opini positif, negatif, ataupun untuk netral. Oke. Jadi secara umum sentimen analisis itu dibagi dalam dua kategori. Pertama itu adalah untuk cross grain-nya sentimen analis. Di sini
proses analis dan klasifikasi orientasi sebuah dokumen secara keseluruhan. Terus orientasi ini kita bagi menjadi 3 jenis ya. Jenis positif, jenis negatif, dan jenis netral. Tetapi ada juga yang menjadikan orientasi itu dalam bentuk tidak diskrit atau continuous. Mungkin dalam bentuk grafik atau dalam bentuk model yang lainnya. Oke. Terus ada untuk V-nya, itu Granite Sentiment Analysis, itu objek yang diklasifikasikan tidak ada di level dokumen, melainkan pada level kata-kata, kalimat, ucapan dalam sebuah dokumen. Contohnya itu, Bapak itu ngajarnya kurang baik. Jadi ada sisi negatif. Terus kuliah terlaksana dengan tepat waktu. Itu kan dalam bentuk positif. Ya, itu secara umum kategori di sentimen analis. Terus di sentimen analis itu ada proses-proses bagian-bagiannya atau biasa disebut dengan subprosesnya. Pertama itu ada subjektif klasifikasi, itu untuk menentukan kalimat yang merupakan opini ya. Jadi kita kelompokkan, ini loh kalimatnya yang untuk opini. Terus untuk orientation detection itu kita mengklasifikasikan opini itu ke dalam kelas positif, negatif, netral, itu nanti kita kelompokkan lagi. Ya, jadi kalau kata-kata banyak ini mana sih yang positif, mana negatif, itu mana yang netral. Terus ada juga disebut dengan opinion holder and target detection. Di sini kita menentukan bagian yang merupakan opini holder atau pemberi opini itu targetnya itu siapa. Oke, jadi ini subprosesnya. Selanjutnya ini urut-urutannya di strukturnya ya, konteksnya. Oke, jadi nanti yang dibahas itu contohnya itu kata-kata yang positif. Itu ada cinta, damai, senang, sukses. Itu kan kata-kata umum yang biasa kita labeli untuk positif. Terus ada juga kata-kata yang untuk negatif ya. Contohnya ada perang, bosan, terus salah satu yang sekarang kan yang ngatain kan COVID, ya, corona, itu kan dalam bentuk konten negatif. Oke. Ini metode perhitungan di sentimen analis. Oke. Jadi di sini itu positif dikurangi negatif. Ini aja sih rumusnya di sentimen analis. Tapi ini kan nanti datanya itu kita olah. Dalam data ribuan itu kita olah. Jadi data sekaligus di Twitter, API-nya kita ambil, kita masukkan ke RStudio, langsung kita olah. Oke. Jadi keterangan ini contohnya ada netral, ada positif, ada negatif. Itu kumpulan dari kata-kata yang istilahnya yang kita petakan. Oke, selanjutnya di sentimen analis. Oke, jadi ini adalah model data tekstualnya. Ini rumus yang kita pakai ya. Ada stop word removal, ada stemming atau pengelompokan, ada punctuation mark atau tanda baca. Itu yang kita tanda baca itu kita hapus, kita hilangkan. Oke. Ada stop word, itu kata-kata mana sih yang untuk kita buang. Ini rumus yang kita pakai di sentimen analis. Oke. Selanjutnya ada disebut di sentimen itu adalah pre-processing. Jadi processing di sini kita istilahnya untuk sorting data. Sorting data di sini kita untuk menghindari data yang kurang sempurna. Istilahnya untuk yang data-data noise ya, atau data problem. Itu pertama kita bisa menghapus URL. Bla 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 atau apa itu email itu kita hapus supaya nanti tidak terjadi redundansi data. Terus dua itu mengganti emotion process convert emotion. Jadi ikon-ikon emosi itu kita bisa ganti atau kita bisa hapus. Terus menghapus karakter khusus di Twitter, contohnya hashtag ya, username dan lainnya, itu kita hapus, kita cleaning datanya. Terus kita bisa menghapus simbol. Tahapan ini dilakukan untuk membuang simbol tanda baca dalam tweet ya, simbol-simbol dan lainnya itu kita hapus supaya kita bisa dapat hasilnya.
Terus kita lanjutkan ke tokenisasi, yaitu tahap kita gimana sih kita memotong string input berdasarkan kata yang menyusunnya. Contohnya dilakukan, nanti kita bisa buangnya dinya atau lakukan aja gitu. Ini contoh sederhana untuk pre-processing. Terus selanjutnya ada juga kita mengganti emotionnya, terus cek nama toko ya, pengecekannya, terus kita proses scaffoldingnya itu istilahnya menyeragakan huruf ya. Di orang berstatus kan hurufnya besar, kecil, ada yang depannya besar, kata-kata yang dicampur-campur itu nanti gimana sih hurufnya itu kita seragamkan semuanya. Jadi dalam satu itu otomatis huruf kecil semua. Terus mengganti kata tidak baku, proses ini mengganti dalam tweet yang tidak baku menjadi kata baku, istilahnya dikenal dalam bahasa Indonesia ya, istilahnya kita rubah katanya. Terus ada stemming, itu tahap mencari akar kata dan menghilangkan imbuhan dalam sebuah kata. Ya, sebetulnya cinta kan cintaan atau bercinta jadi cinta aja gitu. Terus membuang stop word ya. Stop word merupakan kata-kata yang tidak berpengaruh terhadap proses klasifikasi. Contohnya di, ini, itu kan tidak perlu. Jadi kita buang aja. Terus kita menggabungkan kata negasi. Proses ini dilakukan untuk gimana kita mendeteksi negasi yang terdapat dalam tweet. Ya. Oke. Ini contohnya. Ini sentimen sebelah kiri sentimen negatif ya, contohnya ada delay, ada time, ada red flag, ada service dan lain-lainnya. Terus contohnya kalau sentimen positif itu ada good, low price atau low cost atau lain-lainnya ya, atau friendly lah dan lain-lainnya. Ini contoh pengelompokan kata-katanya di sentimen analis. Terus ada lagi yang netral, contohnya ada service, ada term dan lain-lainnya ya, ada check gitu. Ini merupakan pengelompokan di sentimen analis. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum kita masuk Tidak, Pak. ke lainnya. Tidak, Pak. Nggak ada? Tidak. Sudah bisa semua? Sudah? Kalau saya kasih tugas sudah bisa? Oke, saya kasih contoh sederhana penggunaan sentimen analis ya. Ini contohnya. Oke ya. Pernah buat IPA di Facebook? Pernah akses IPA? Pernah, Kelvin? Pernah? Nggak pernah, Pak. Ini contoh IPA ya. Nampak di layar. Ini untuk developer Facebook ya. Jadi nanti di sini ini kita bisa untuk istilahnya ngambil data untuk IPA kita. Jadi masuk ke Facebook developer itu kita bisa ambil datanya. Terus kita juga bisa pakai untuk Twitter ya. Ini untuk IPA Twitter. Oke. Ini contoh tampilan IPA di Twitter. Yang ini tampilan IPA di Facebook. Oke. Terus AirCloud, RStudio itu ada juga yang versi online-nya. Oke ya. Ini contoh versi online-nya. Jadi kalau kalian, Pak, saya tidak mau install di laptop, bisa kok kita pakai yang versi online-nya ya untuk RStudio-nya, untuk AirCloud-nya. Jadi nanti di sini ini data yang kita bisa pakai. Oke. Sambil ini nunggu loading, silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke ya. Ini salah satu text meaning tool yang sudah ada ya. Ini contohnya saya pakai bahasa Inggris. Terus ini kan kita ini aplikasinya sudah terhubung ke Twitter ya.
Contohnya kita mau tweet seseorang yang sampai 500. Contohnya saya mau kasih kata-kata yang COVID-19 ya, yang lagi ngetren. Saya searching. Oke. Jadi ini semua yang Twitter yang kata-kata yang mengandung COVID-19. Terus gimana sih saya mengolah untuk data sentimen analis saya? Kita masuk ke sini. Oke. Ya. Terus apa sih yang kata positifnya? Contohnya ini ya, human, left, terus work ya, atau stay. Terus kata-kata negatifnya itu virus atau corona, death ya, terus dan lainnya itu. Jadi ini kata-kata yang mengandung positif, ini kata-kata yang mengandung negatif. Jadi kita refresh. Nah, jadi ini contoh sentimen analis ya. Ini yang aplikasi yang istilahnya tool yang sudah ada. Kita juga bisa mengolah secara manual, itu kita menggunakan text meaning. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Oke. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya. ya kalau yang kemarin project yang data warehouse gimana ya, Pak? Project-nya Iya. boleh juga pakai yang seperti ini juga boleh. Kemarin disuruh buat apa ya, Pak? Project yang terakhirnya kan, Iya. untuk itu kan kita untuk menganalisa data. Menganalisa data itu terserah. Itu tapi pakai metode data mining dan business intelligence. Metodenya kan banyak sekali yang sudah saya ajarkan kan. Nanti ambil salah satu metodenya itu analisa nanti buat ini ya, projectnya nanti sekaligus direkam, didemoin, nanti dikirim ke saya. Oke, Vin? Oke, Pak. Ya. Jadi istilahnya untuk data mining dan warehouse itu nggak usah buat aplikasi ya. Kita menganalisa aja. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sebelum saya tutup, saya tanya dulu. Dulu pernah belajar IPA nggak? Halo? Ada, Pak. Ada ya? Belajar. Oke, sip. IPA udah kan? Semester Oke, 5 udah. ya? Sama Fredian kan? Iya, Bill? Iya. Ya, Pak. Ya. Oke ya. Untuk ini, saya kasih tugasnya, istilahnya untuk proyek sederhananya, itu kalian ambil data, boleh di Facebook seperti contoh tadi ya, boleh di Twitter atau boleh di Google dan lainnya. Itu saya maunya ngambil data IP itu, masukkan ke RStudio, terus analisa, nanti buat hasilnya itu negatif sama positif. Kalau kemarin kan hasilnya kan cuma satu aja ya, tampilan data. Terus yang tugas selanjutnya itu kita buat dua, itu yang positif dan negatif. Untuk analisanya itu bebas apa aja terserah, buat saya nggak ada masalah. Ya, penting buat contoh sederhana dulu. Oke, ada yang mau tanyakan tugasnya? Silakan. Ada yang mau Apa Pak ditanyakan? tugasnya Pak? Tugasnya, Daril, tadi kan sudah saya jelasin tentang sentimen analis. Kemarin kan sudah RStudio kan sudah bisa text meaning ya. Iya. Tugasnya
nanti buat IPA atau ambil IPA, contohnya boleh Facebook, boleh Twitter, boleh Google, boleh LinkedIn atau lainnya. Oke. Dari data itu, IPA itu diambil dan kita masukkan ke RStudio dipakai analisa sentimen analis. Kalau kemarin kan text meaning, kita tambahkan aja sentimen R itu untuk supaya nanti hasilnya itu ada negatif sama positif. Paham? Gampang ya. Silakan, ada yang mau tanyakan nggak? Kalau yang itu Bapak ada mungkin upload video nggak ya Pak? Upload video. Iya. Gampang kan itu kan. Kan kemarin sudah saya upload video. Ya kan Pak, yang itu kan sebenarnya sekarang kan Bapaknya mau minta 2 kan Pak? Positif sama negatif kan Pak? Iya. Ya, itu caranya mau cari pun ngasih nggak tahu Pak gitu loh. Boleh nanti saya kasih ini ya, contohnya. Oke. Habis itu ini tapi Pak. untuk Twitternya ini ya, ambil key-nya sendiri. Kenapa? Itu ketika buat videonya suara lagunya jangan begitu keras Pak. Jadi agak susah mau dengar Bapak ngomong apa. Oke, sip. Thank you. Nanti saya kurangin atau saya hilangin ya suaranya. Oke Pak. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Sudah paham? Sudah jelas semua? Absen Pak, absen. Absen sudah hadir semua? Hadir semua Pak. Iya, ada semua ya. Hadir. David ini mana ini? 34 ya? Oke ya. Sudah absennya hadir semua kan? Oke ya, hadir semua Pak. Ya, sudah saya cek hadir semua. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya tutup? Oke, kalau ada yang mau ditanyakan nggak sebelum saya tutup? Ada yang mau ditanyakan? Kapan kumpul Pak? 1 minggu. Nggak lebih Pak. Janganlah segampang itu ya. Merasa lebih kan. 1 minggu ya. Oke. Oh iya, hari Sabtu besok ini ya, kita kuliah pengganti kuis ya. Bisa? Malam aja nanti saya upload untuk tugasnya. Nanti nggak online sih, cuma kayak kuis kayak kemarin kan. Kayak seperti kecerdasan buatan ya. Jadi nanti Sabtu saya upload tugas yang gampang aja sih, nanti dikerjain ya. Oke? Jangan malam lah Pak. Jam berapa saya upload? Dari siang aja. Boleh, nggak apa-apa. Tapi batasnya jam 10 malam ya. Ya. Oke, ada yang mau tanyakan nggak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, oke, sukses selalu. Jangan lupa jaga jarak ya, karena corona di Batam itu semakin menggila. Sudah 17 orang kena corona ya. Jadi, supaya semester depan kita bisa tatap muka, kalian jaga jarak dan tetap hidup. Oke? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan dan selamat malam. Malam Pak. Ya, Pak.